Ternyata ini alasan Sintayong kesampingkan Jens Raven jelang Piala ASEAN Cup 2024. Nggak jadi dapat kompensasi FIFA, Kevin Dix sudah sembuh dari cedera, siap bantai Bahrain tahun 2025. Ingin timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, Erick Thohir kirim pesan berkelas. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memilih mengesampingkan Jens Raven dan juga malah memilih remaja 17 tahun Arkan Kaka untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC timnas Indonesia di Bali jelang tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Alhasil keputusan Sintayong ini mendapatkan perhatian dari pecinta bola tanah air di media sosial. Raven masih kurang apa gimana ya? Tulis akun Instagram Agung. Sebelumnya Sintayong juga pernah mengatakan Jens Raven belum cukup baik untuk memperkuat timnas Indonesia senior. Sintayong menyebut Jens Raven wajib meningkatkan kualitas untuk membela skuad Garuda senior. Lantas, apakah ini tandanya Jens Raven kalah kualitas dari Arkan Kaka? Padahal di timnas Indonesia U20 racikan Indra Safri, Jens Raven berstatus sebagai penyerang utama, sedangkan Arkan Kaka cuma duduk manis di bangku cadangan. Meski begitu, apapun keputusan Sintayong layak dihormati. Disinyalir Sintayong tidak mau merepotkan PSSI yang harus melakukan lobby-lobby kepada klub Jens Raven FC Dordrecht U21 jika penyerang 19 tahun itu disertakan. Dan sekedar diketahui, Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Alhasil, klub-klub khususnya yang di luar negeri tak wajib melepas sang pemain ke timnas Indonesia. Dan satu lagi, Jens Raven juga baru saja menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U20 di Jepang. Timnas Indonesia U20 berlatih di Jepang dari 6 November 2024 sampai akhir bulan ini sebagai persiapan tampil di Piala Asia U20 2025 pada Februari hingga Maret 2025 mendatang. Disinyalir Sintayong tidak enak jika lagi-lagi memanggil Jens Raven sehingga FC Dordrecht U21 juga semakin lama tak dapat mengandalkan penyerang 19 tahun itu. Terlepas dari itu, timnas Indonesia tergabung di grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Timnas Indonesia juga ditargetkan Ketua PSSI Erick Thohir mencapai target setinggi mungkin bermodalkan pemain-pemain abroad seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Marcelino Ferdinand. Sanggupkah timnas Indonesia keluar sebagai juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024? Berita selanjutnya, Kevin Dix, penggawa timnas Indonesia, kini sudah sembuh dari cederanya. Atas hal itu juga, ia malah tidak mendapatkan kompensasi dari FIFA. Jika cedera Kevin Dix sampai 28 hari, maka dia bisa meraih kompensasi sebab mengalami cedera saat membela Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 saat lawang Jepang lalu. Kini bek berusia 28 tahun itu sudah merumput bersama klubnya FC Copenhagen dan mencetak 1 assist penting hingga menolong klubnya meraih posisi klasemen 1 di Liga Denmark. Itu artinya Kevin sudah sangat siap membela Garuda kembali di tahun 2025, yang mana pada pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk putaran pertama sudah resmi ditutup. Timnas Indonesia meraih peringkat ketiga di klasemen A Grup C. Hasil itu juga merupakan di luar target sebab skuad Garuda hanya ingin meraih peringkat keempat saja sebab pada waktu itu kalah dari Jepang dengan skor 0-4. Akan tetapi keberuntungan ada di pihak Garuda usai mengalahkan Arab Saudi 2-0. Anak asuh Sintayong langsung meroket perolehan poinnya dari yang awalnya 3 berubah menjadi 6 poin. Sementara itu Kevin malah tidak berumput di saat Indonesia merayakan euforia kemenangan atas Arab lantaran pemain FC Copenhagen ini sudah cedera dulu saat laga melawan Jepang. Kevin Dix mengawali debut secara baik namun dengan hasil yang kurang memuaskan lantaran ia tidak bermain full sebab ditarik masuk ke gara cedera pada menit ke-40-an. Usai tiba-tiba dijegal winger Jepang yakni Kaoru Mitoma, Kevin langsung terhempas ke tanah dan salah mendarat sewaktu terjatuh. Akibat salah tumpuan tersebut, tekstur rumput yang kasar bagi Dix, akhirnya ia dinyatakan cedera setelah kejadian itu, makanya saat menang melawan Arab, Coach Shin tidak memainkannya. Terhitung sejak lawan Jepang pada 15 November dan kini bek 28 tahun itu sudah pulih dari cederanya. Terhitung sejak tanggal 25 November saat FC Copenhagen mengalahkan Lyngby. Hari-hari ketika off Kevin Dix saat pemulihan cedera hanyalah 10 hari, mulai dari
15 hingga 25, yang artinya dia memang tidak mendapatkan kompensasi dari FIFA sebab belum genap 28 hari. Semisal cedera Kevin masih berlanjut hingga 28 hari, maka dia berhak mendapatkan perlindungan pemain. Serta FIFA juga memberikan dana ganti rugi kepada FC Copenhagen karena pemainnya cedera di agenda mereka. Dengan total ganti rugi sebesar 7,5 juta euro atau setara dengan 125 miliar untuk jangka waktu 365 hari. Sebab FIFA sudah berkomitmen dalam FIFA Club Protection Program yang bertujuan melindungi pemain dari cedera di agenda milik FIFA dan melindungi klub dari kerugian atas pemainnya yang cedera. Jika Kevin sudah sembuh, itu berarti ada peluang besar baginya untuk melanjutkan kembali penampilannya bersama Timnas Indonesia. Sebab putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 juga akan mulai kembali pada bulan Maret 2025 dan dijadwalkan skuad Garuda akan melawan Australia pada tanggal 20 dan Bahrain di tanggal 25. Kevin sudah pasti bisa turun kembali saat melawan The Socceroos maupun The Reds. Dan intinya, yang terpenting skuad Garuda meraih poin kemenangan sehingga bisa menjaga asa menuju babak Piala Dunia 2026. Beralih pada berita selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengirim pesan berkelas agar Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini skuad Garuda berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Poin itu juga didapatkan dari sekali kemenangan, 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia harus fokus dalam setiap laga ke depan yang akan dimainkan. Hal itu agar tim Garuda dapat meraih hasil maksimal untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang untuk lolos ke ronde selanjutnya kembali terbuka. Kita tidak boleh lengah di 4 pertandingan berikutnya untuk bisa, kata Erick Thohir. Menteri BUMN itu juga mengapresiasi performa Timnas Indonesia yang terus meningkat dalam fase grup C. Jadi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut dapat terus bersaing dalam fase itu. Ye Ises dan juga kolega meraih kemenangan perdana saat mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion SUGBK Jakarta Selasa 19 November. Di mana kemenangan melawan Arab Saudi harus disyukuri, tapi belum saatnya puas karena perjuangan masih panjang. Ya, demikian dikatakan Erick Thohir.